Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bacain Cerita Horor yang akan selalu menemani malam-malam kalian semua untuk tidur nyenyak. Kali ini kita akan membacakan cerita dari Nugroho Agung. Doakan adik saya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Katanya udah 3 hari mimpi pocong. Awalnya saya menganggap itu hanya bunga tidur, tapi ternyata itu pertanda adik saya kena pulung gantung. A treat. Ini dia ngirimin foto. Ini kuburan di tempatku, mas. Beberapa ada yang meninggal karena pulung gantung. Cerita soal pulung gantung juga masih kental. Cuma warga gak berani nyebut itu terang-terangan. Soal pulung gantung udah banyak yang bahas kan ya. Bahkan ada penelitiannya. Bener mas. Wow ya Nugroho kan. Ya itu karena pernah terjadi ledakan kasus. Tapi ya mas, mereka yang dikatakan depresi itu sebelum meninggal nampak baik-baik aja loh. Cerita warga yang melihat pulung gantung pada sore hari sebelum ditemukan diri gitu. Jadi itu ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Ini adalah ungkapan dari seorang yang kita sebut saja Jono, yang adiknya mengalami bisikan kematian yang berkaitan dengan pulung gantung. Masih teringat jelas di dalam ingatan Jono, beberapa hari sebelum adiknya melakukan tindakan pulung gantung, sebut saja Marno. Beberapa hari terlihat murung. Marno tidak menceritakan apapun, ia lebih hanya diam dari biasanya. Hanya saja Marno pernah bercerita beberapa hari ini dia bermimpi bertemu dengan sosok pocong di sebuah gua dekat dengan rumahnya. Mimpi itu terus berulang, namun Jono yang mendengar cerita Marno mencoba menenangkan adiknya yang berusaha menghibur. 2 hari kemudian, setiap malam Jono mendapati adiknya bangun di saat tengah malam. Dia seperti orang yang tak tahu arah. Saat ditegur oleh Jono, Marno nampak bingung. Buru-buru mengambil minum lalu balik ke kamar untuk tidur. Jono berusaha mencari tahu apa yang membuat adiknya menjadi seperti orang asing. Saat di kebun pun Marno lebih sering melamun, padahal hasil kebun saat itu lagi bagus-bagusnya. Jono akhirnya mencoba mencari tahu. Beberapa tetangga Jono juga menceritakan mereka kerap melihat bola api melayang-layang di atas rumahnya. Jono tak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh tetangganya itu. Lastri, tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Jono, sampai bersaksi agar Jono percaya. Ini dia ilustrasi mungkin ini ya dari bola api yang dilihat. Lanjut. Lastari coba meyakinkan Jono jika ada sesuatu yang akan terjadi pada adiknya jika bola api itu sampai jatuh di sekitar rumah mereka. Jono akhirnya pulang ke rumah dan benar saja, ia mendapati Marno berusaha melakukan usaha menyudahi hidup. Jono melihat itu segera untuk menangkap adiknya yang hampir saja melakukan hal gila yang tak pernah ia pikirkan. Marno yang sadar setelah diselamatkan oleh Jono langsung bergidik ngeri dan ketakutan. Marno kemudian bercerita banyak sekali bisikan-bisikan yang ada di dalam kepalanya. Bisikan tentang usaha untuk menyudahi hidup, yang banyak orang bilang dengan pulung gantung pati ngendat. Gendeng gue Mar. Jono kemudian menanyakan kepada Marno nekat melakukan hal itu. Marno hanya diam, dadanya masih terasa sesak. Beberapa menit yang lalu, batas antara hidup dan mati terasa tipis. Marno berdiri, berjalan ke kamarnya tanpa ada suara. Jono yang melihat gelagat aneh adiknya langsung mengikuti, takut jika ia mau berbuat nekat menyudahi hidupnya. Setelah sampai kamar, Marno diam di depan sebuah lemari usang di kamarnya. Kemudian Marno membuka lemari, mengeluarkan benda yang dibungkus kain berwarna hijau gelap. Jono mendekati adiknya yang kemudian memperlihatkan sebuah batu berwarna merah. Nih, kayak cincin ya, ada ininya tapi ada tariknya gitu, mantap. Ini batu yang dimaksud berwarna merah. Cincinnya kayak ini ya, sisik-sisik ular gitu ya. Ngeri. Oh pemennya iki Mar, apalagi ini Mar, teriak Jono mendapati benda yang ditemukan oleh adiknya.
Marno lalu menceritakan benda itu ia temukan di tebing dekat pantai. Setelah menemukan benda itu, Marno bermimpi bertemu seseorang yang menjanjikan kekayaan untuknya. Marno bersepakat untuk menyimpan dan memberikan makan pada benda yang ditemukannya. Namun bukannya melakukan hal itu, Marno malah lupa untuk memberi makan benda tersebut. Emangnya membuk pakani opo? Memangnya mau kamu kasih makan apa? Ini yang membuat Jono merinding mendengar jawaban adiknya. Getih mas, nyowo, bocah nek gak wong wedok. Darah mas, nyawa, anak kecil atau perempuan. Jono yang mendengar itu langsung membawa Jono ke tempat orang yang tahu akan sebuah kesepakatan yang dijalani dengan demit. Jono yang mendengar Marno kali ya maksudnya. Oke, lanjut. Marno dan Jono kemudian mendatangi rumah Mbah Biran. Ia ceritakan apa yang dialami oleh Marno. Mbah Biran geleng-geleng kepala. Kenapa Marno mau bersepakat dengan demit? Mbah Biran menyebut demit ini dengan nama Banaspati, sosok yang kerap dikaitkan dengan pulung gantung di tempatnya tinggal. Kamu cuma mau dijadikan awalan, sampai akhirnya wabah pulung gantung menyebar di desa ini, Mar. Ucap Mbah Biran pada Marno dan Jono, mengatakan jika ini semua hanyalah jebakan untuk memulai sebuah wabah kematian. Kamu lupa beberapa bulan lalu, Pak Rahmat meninggal karena pulung gantung. Dia menggantung di pohon belakang rumahnya. Jono dan Marno mengangguk. Le, jangan main-main sama pulung gantung. Gak diundang saja mereka bisa datang. Untung warga desa bisa menemukan geluk, jadi wabahnya gak nyebar. Aku langsung pasang sajen, biar gak menyebar ke warga yang lainnya. Mbak Biran terus melihat ke arah Marno dengan tatapan tajam. Jono lalu bertanya pada Mbah Biran, awal mulanya pulung gantung ada. Mbah Biran lalu menceritakan, jika cerita pulung gantung konon bermulai dari orang-orang kerajaan yang melarikan diri ke ujung selatan Pulau Jawa. Rajanya melarikan diri ke daerah selatan Pulau Jawa bersama pengikutnya pada saat itu. Rajanya berhasil mokas meninggalkan pengikutnya. Berbeda dengan pengikutnya yang tidak memiliki kesaktian. Mereka bingung lalu memutuskan untuk menyudahi hidup. Tuhan menolak roh para pasukan yang telah melangkahi takdir dan mengubahnya menjadi pulung gantung. Sosok jin atau demit yang terus mencari korban lain untuk menjadi seperti mereka. Bisikan-bisikan yang didengarnya oleh Marno adalah cara untuk membuat orang terjerumus pada kematian. Para pasukan yang meninggal juga bukan serta-merta orang biasa. Mereka memiliki ageman-ageman yang dibawanya. Energi inilah yang kemudian membuat rohnya berubah menjadi sosok jahat yang haus nyawa orang. Mbah Biran lalu memerintahkan Jono dan Marno melakukan ritual larung ageman, membuang benda yang ditemukan Marno kembali pada tempatnya di mana benda itu ditemukan. Marno dan Jono kemudian menunjuk di mana benda itu ditemukan. Sebuah gua besar yang dekat dengan pantai. Jono dan Marno harus melewati batu karang yang membuat dia terpeleset dan mengalami luka di kakinya. Tempat ini seperti tak terlihat, tertutup batu besar, namun setelah melewati pinggir batu, pintu gua bisa ditemukan. Di sana mereka menemukan sosok pocong yang sering dimimpikan oleh Marno. Sosok itu berdiri di bagian dalam gua, tak melakukan apapun, hanya melihat ke arah Jono, Marno dan Mbah Biran. Dan pas lagi melakukan larung ageman di gua tempat ditemukannya cincin, Marno lihat pocong nggak tahu yang ada di mimpi apa bukan, kurang lebih bentuknya kayak gini. Tapi bukan ini fotonya, bukan mas, mana sempat foto itu cuma ilustrasi. Ini ilustrasinya tuh kayak gini kira-kira nih. Ilustrasinya mantap itu. Setelah ritual larung ageman selesai, Mbah Biran mengajak Jono dan Marno pulang ke rumah mereka. Karena ada yang belum selesai dari proses ini. Kita nggak pernah tahu kapan bisikan-bisikan itu akan datang lagi, ucap Mbah Marno. Sesampainya di rumah Jono, Mbah Biran lalu memagerin rumah Jono dan Marno. Di keempat sudutnya ia pasang bambu kuning, tujuannya untuk menahan kekuatan jahat yang mungkin saja masih mencoba masuk dan menyerang Marno atau Jono, mencegah bisikan-bisikan gaib yang entah kapan akan datang.
Dengan pemasangan pagar gaib ini, semua proses sudah selesai. Babiran mengatakan pada Jono dan Marno agar terus berdoa mendekatkan diri pada ilahi. Dan jangan sekali-sekali kamu percaya pada bisikan yang terkutuk, bahkan sampai menjalani sebuah kesepakatan. Apa yang dilakukan Marno sudah benar untuk tidak mengikuti bujukan iblis, tapi hampir saja nyawanya melayang karena terkena bisikan pulung gantung. Marno bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bila saja saat itu Jono terlambat sedikit saja, mungkin Jono akan melihat adiknya yang sudah menjadi korban pulung gantung Pati Ngendat, mati dalam keadaan tergantung. Kasus pulung gantung sendiri masih menjadi cerita yang dipercaya hingga saat ini. Berbagai orang yang berada di daerah Gunung Kidul tak sedikit yang mengalami fenomena menyudahi hidup karena pulung gantung. Dalam bahasa Jawa, pulung berarti wahyu, anjuran, perintah, gantung berarti menggantung. Pulung gantung diartikan menyudahi hidup dengan cara menggantungkan tubuhnya di tempat tinggi. Dengan posisi tali diikat pada leher, membuat korban kehabisan nafas. Sosok Banaspati kerap disangkut pautkan dengan pulung gantung, bentuk bola api yang terbang di langit. Kerap dianggap oleh warga sebagai sosok jin yang menjerumuskan manusia pada kesesatan yang berujung pada kematian. Ini ilustrasi Banaspatinya nih. Fenomena banyak korban yang berjatuhan membuat beberapa orang akhirnya bergerak untuk melakukan penelitian tentang apa itu pulung gantung. Mencari tahu tentang mitos pulung gantung yang banyak dipercayai warga desa di selatan Pulau Jawa. Kasusnya banyak ya ternyata. Tapi kenapa mereka jadi pada bunuh diri kah? Seram sekali pulung gantung. Jangan sampai kejadian di tempat Anda. Lah kenapa saya jadi medok begini? Intinya hati-hati dengan bisikan-bisikan iblis, karena bisikan iblis akan selalu membawa Anda ke jurang kehancuran.